Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajjil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niyabah, ini ada Buya Aksin Sakho, itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajjil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa gitu, gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu, Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu. Wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di Bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah guruku mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali, repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali kowe. Saya yang komplain. Nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Hem kena nganti tua, ya senasib pemuniku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Gitu. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin, Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani.
Ngawur kamu. Saya tidak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih, ini nggak bener. Logika kamu nggak bener. Wah Israel kan nggak bisa debat ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah. Datang lagi, sowan ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin. Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini apa? Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani katanya. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawa itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah ada guru, ini betul ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel. Sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua. Kan dikomplain mau dipidanakan. Ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, gak apa-apa ya, buka gini gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai aja gak apa-apa, apalagi ini ujian. Ujian mungkar nakir kan sudah dibuka, marah buka. Masa ujian SD gak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya tak kira sama Gus. Dari ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, bisa dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, tadi yang di Indonesia enggak boleh tetap kalau itu. Bisa dipenjara kamu. Sudah miskin dipenjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu. Ya agak gimana-mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kores. Tanya sama Allah, ya Rasulullah, man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi, Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadi. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Sama Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu. Kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu fakuhal Arabi, kamu pinter yo gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem, Allah ya baik-baik saja. Enggak terus
Hei makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadzoni abdi. Saya ini terserah cara pandang